Bismillah sampai tujuan dengan selamat. Amin. Ya akhirnya kita mini touring lagi sehari dan kali ini kita ke Pacitan. Kali ini kami berangkat berempat guys. Aku, Avan, Rizky, dan Dapa. Kita berangkat nggak terlalu pagi banget. Jadi kita agak ngejar waktu biar sampai tujuan itu nggak terlalu siang bahkan sampai sore guys. Guys kita on the way ke Pacitan. Ini baru ngerekam, baru habis istirahat di monumen atau tulisan selamat datang di Pacitan itu Bumi Kelahiran SBY. Tadi OTW ke sini nggak ngerekam sama sekali soalnya kita agak ngejar waktu dikit ya, agak telat soalnya guys. Dan ini teman-teman lagi di depan semua. Tuh ada Rizky, ada Avan, ada Dava. Nanjak kita. Bakal mulai hujan ini, aduh sepertinya mulai hujan ya, gerimis-gerimis tipis. Tapi jalanannya, oh my god seru banget. Yang di depan Avan, chicken. Yang di depan Avan, Dapa di depanku, aku Rizky di belakang guys. Udaranya enak sih, nggak terlalu panas. Ya, tapi minusnya kayak mau hujan gitu. Jalanan daerah sini tuh emang bagus banget, luas, lebar, ya agak ada kadang-kadang itu geronjal atau jelek-jelek dikit, tapi overall bagus banget guys. View-nya juga mantap banget. Selama perjalanan kita tuh semua berdoa aja, yang penting nggak hujan, semoga nggak hujan gitu aja guys. Soalnya kalau misal hujan itu udah nggak terlalu bisa menikmati perjalanan. Kita ribet sama jas hujan, kita agak takut untuk ngegaspol, waktu belok-belok itu agak was-was. Semoga aja nggak hujan, dan ternyata alhamdulillahnya nggak hujan sampai tujuan guys. Oh ya, tujuan utama kita itu Pantai Soge guys. Kenapa Pantai Soge? Biar kita itu bisa makan, istirahat, sambil ngeliatin view pantai, dan termasuk motor-motor kita. Soalnya Pantai Soge itu kan motor bisa masuk ya, bisa parkir di depan-depan kita makan, jadi agak kayak enak aja kita ngeliatin motor sambil ngeliatin pantai sambil makan gitu. Soalnya pantai-pantai lain banyak yang nggak bisa kayak gitu guys. Jadi kelebihan Pantai Soge itu, ditambah view menuju Pantai Soge itu bagus banget. Hampir sampai di Pantai Soge guys. Lihat tuh jalannya berasap gitu. Wah keren sih. Fenomena apa ini kok jalannya berasap gini nih guys. Depanku ada Avan yang hampir seluruh perjalanan hari ini dia di depan. Gaspol remplong pokoknya. Ini phone holderku. Wah aku copot sih habis ini. Ini terlalu lihat nih. Gak bisa kenceng guys. Permisi. Au. Dapat sama Rizky kayaknya di belakang guys. Waktu sampai Pantai Sogenya ternyata hujan agak gerimis gitu. Ya nggak apa-apa, nggak terlalu mengecewakan, masih bisa menikmati view pantai, kita makan enak di sana, kita istirahat, bener-bener enak banget, vibes-nya itu enak guys. Kecuali kalau misal hujan badai gitu beda lagi ya. Kemarin itu hujannya cuman kayak gerimis-gerimis aja, ada semilir-semilir angin, sambil kita makan ikan di sana, view pantai dan view motor-motor kita. Enak banget, kita enjoy banget itu guys. Kita habis itu balik ke Pacitan kota itu sekitar jam 2 atau hampir jam 2 gitu. Karena kita mikir kalau misal kita nunggu hujan reda, kalau nggak salah kayaknya ini nggak bakal reda-reda. Maksudnya di waktu yang dekat kayaknya nggak bakal reda karena hujannya kayak ngeriwis terus gitu loh. Akhirnya kita lanjut langsung pulang sekitar jam 2-an, sampai Pacitan kota itu sekitar maybe jam
2 lebihan. Sampai di sana kita langsung ke tempat oleh-oleh. Yang pertama itu di daerah Telengria ya, yang ikan-ikan segar itu teman-teman beli di situ, dan habis itu kita geser ke tahu-tahu tuna. Kebetulan kita berhentinya tuh di tahu tuna Pak, aduh apa ya, lupa namanya. Pokoknya di jalan besarnya itu loh. Tapi disaranin sama teman-teman ternyata itu di tahu tuna Sabrina, yang dimana itu agak masuk jalannya ternyata. Cuman kita nggak tahu. Jadi next time kita bakal ke situ. Tapi kemarin itu kita ke yang salah satu di jalan utamanya Telengria itu, yang di luar itu guys. Kita di situ beli oleh-oleh, dan setelah itu ini yang seru guys. Kita memutuskan nggak lewat jalur utama yang kita berangkat tadi lagi untuk pulang ke Madiun, tapi kita lewat jalur lain. Jalur utama tadi itu kan lewat Pacitan, terus lewat gunung-gunung, tembusnya Selahung, habis Selahung ke Ponorogo, Madiun. Kali ini kita menemukan rute yang sedikit berbeda. Dari Pacitan kota, kita itu lewat jalur agak ke mana berarti? Langsung motong ke utara, yang dimana itu lewat pegunungan-pegunungan gitu harusnya, yang dimana di Google Maps itu terlihat sangat-sangat keriting banget jalurnya. Nah, itu yang bikin kita tertarik. Kita kepengen explore jalur-jalur kayak gitu. Yang ternyata bagus banget, by the way. Hint, ini clue-nya ya. Ini hintnya, bagus banget. Teasernya. Jalur ini tembusnya harusnya Purwantoro. Dari Purwantoro itu kita nanti ambil, maaf suara ayam. Dari Purwantoro itu nanti kita ambil arah, belok arah timur. Yang dimana tembusnya Ponorogo, habis itu tinggal ke Madiun. Begitu guys. Oke guys, jadi kita ini pulangnya nggak lewat daerah Selahung terus Ponorogo, enggak. Kita ini lewat jalur yang dari Pacitan tembusnya langsung ke Purwantoro. Wow, ada longsor dikit guys. Langsung ke Purwantoro, dan jalurnya bener-bener indah banget dari tadi guys. Wow, bagus banget jalurnya, bener-bener baru kayak gini. Ini kan baru ya. Dan wah, lika-liku naik turun bener-bener wah epic sekali sih. Ini tadi Rizky, Java di depan, ini apa di depanku. Wah, epic sekali guys. Kita nyobain jalur baru, belum pernah lewat sini sebelumnya. Dan wow, epic, sangat-sangat bersyukur memutuskan buat nyoba rute yang ini. Mungkin agak lebih jauh dikit ya daripada rute biasanya kita ya, dari Pacitan ke Ponorogo ya. Cuman wow, rutenya kayak gini. Wow, bagus banget guys, bagus banget. Rizky di belakang ya, bentar. Oh ya, aman, Rizky di belakang. Jalurnya indah banget guys, lihat nih. Miring lagi. Wow. Itu Rizky. Yuk kita gaspol menikmati jalur ini sampai Purwantoro harusnya daerahnya namanya guys. Pasir, hati-hati. Nah, aku itu kalau nikung ke kanan itu kayak kurang pede gitu loh. Karena aku pernah jatuh ke kanan guys. Bagus banget jalurnya, astaga, lihat tuh. Lihat nih nanjak. Ambil kanan nggak ada orang kok. Oke. Gila. Sekarang ini sekitar jam 5 kayaknya. Harusnya jam 5 sih sekarang ini guys. Sampai Madiun estimasi mungkin jam setengah 8 atau jam 8. Kalau lancar tidak ada macet-macet atau hambatan ya guys ya. Wah, ini terlalu epic sih jalurnya. Lihat tuh sebelah kanan kayak jurang gitu. Wow, gila sekali, mantap sekali. Terus cukup fokus ya, tapi jalurnya nggak terlalu gede, jadi harus hati-hati juga. Wah, gila. Agak sempit ya ini, menyempit ya jalurnya. Permisi ya mbak-mbak, mas-mas.
lihat tuh sebelah, buset, sebelah kiri view-nya bagus banget. Oh my god, lihat tuh. Wow. Foto nggak sih ini? Kalau ada tempat foto, nggak ada ya kayaknya. Wow, oh my god, bagus banget. Ngerekam nggak ya? Ngerekam ya. Bagus banget, oh my god. Harus berhenti sih. Oh my god, bagus banget. Dan sesuai banget sama ekspektasi, bahkan melebihi, jalurnya epic sekali. Bener-bener gila banget jalurnya, nggak masuk akal guys. Belok-belokannya, view-nya, vibes-nya, hawanya itu terlalu bagus. Guys, tiba-tiba cuacanya jadi dingin banget. Kayaknya kita ketinggiannya tiba-tiba tinggi gitu deh. Soalnya jadi dingin banget. Kayak elevasi kita tiba-tiba naik banget tanpa kita sadari ya. Soalnya ini tiba-tiba foggy guys. Literally ada kabut guys. Oh my god, bagus banget jalurnya. Wow. Suka banget. Weh. Oh god, gila banget jalurnya. Sebelah kanan, wah, nggak ada habisnya, woy, bagusnya. Tidak ada habisnya. Oh my god. Lihat tuh guys, sebelah kanan pegunungannya. Oh my god. Gorgeous valleys di bawah, keren banget. Permisi ibu, monggo. Slippery dikit ya, agak slippery ya. Kalau kalian penasaran ini hijau-hijau ini apa? Ini sendal swallow guys. Untuk ganjal ini biar nggak goyang. Desa Gondang namanya guys. Ini literally berkabut. Kita lagi tinggi banget ini guys, lihat nih. Elevasi berapa ya? Aku penasaran ini, sampai ada kabut gini loh. Wow, jalurnya luar biasa. Luar biasa. Gila banget. Oh my god, bagus banget jalurnya. Aku cinta banget sama jalurnya guys, lihat tuh. Kabut banget, aku suka banget. Oh my god. Terima kasih. Tadi itu pertama Avan yang ide. Kayaknya ada jalur yang ini deh. Ada jalur selain Pacitan Selahung gitu untuk balik ke Madiun gitu. Terus kita lihat jalurnya, ternyata mungkin lebih jauh dikit ya, tapi kayak sangat keriting gitu. Keriting itu artinya belok-belok banget gitu. Kita kepo dong ya kan. Yaudah deh, mari kita coba gitu. Mumpung juga masih siang kan, belum malam gitu kan guys. Jadi kayak masih oke untuk coba-coba jalur baru. Makanya ini kita di sini sekarang guys. Begitu. Apa ini? Monggo mas. Hati-hati selang. Wah, kabut banget. Oh my god. Guys, sudah memasuki jam maghrib. Mungkin habis ini kita cari tempat untuk istirahat ya. Cuman sekarang ini kita lagi di benar-benar tengah hutan. Yang kalau kita lihat ke kanan itu kayak ke gorge ke bawah gitu, ke valley ke bawah gitu. And kita masih di tengah hutan ya. Semoga kita menemukan civilization nggak lama setelah ini. Oh, baru aja dibilang udah ada rumah ya guys ya. Tapi tetap ini masih sangat-sangat di dalam pelosok ya. And kita mulai pakai lampu-lampu karena udah mulai gelap ya guys. Jalanannya mungkin lampunya cuma kayak gini ini. Jadi kita harus ya memaksimalkan lampu yang ada di motor-motor kita. Jadi itu sampai kecamatan atau desa Nawangan gitu kalau nggak salah namanya guys. Tapi apa ya, vibes maghrib senja kayak gini ini menuju malam di desa orang, di tempat orang, area orang itu benar-benar aku suka banget. Kayak kita bisa ngerasakan apa yang
oh ternyata kayak gini rasanya menikmati sore hari, senja hari di tempat orang gitu guys. Kayak orang-orang pada masih nyantai, nyore di teras habis mandi gitu harusnya. Enak aja ngerasain suasana sore hari di tempat orang itu guys. Tapi pastinya kita harus tetap maaf, permisi dan dengan sopan ya, izin melintas. Pastinya nggak ngebut-ngebut, pastinya santai karena juga maghrib guys ya, jalanannya juga harus agak kecil, jadi kita harus ekstra hati-hati aja guys. Kayak ini tuh tiba-tiba berhenti gitu, nggak expected. Oke, kita harus berhenti dulu deh karena truknya itu nggak muat harusnya guys. Oke. Pak, permisi, thank you. Oh, sebelah kanan lihat tuh. Oh my god, kita ini di mana? Indah banget. Wow. Oh my god. Sorry agak lebay ya. Karena emang speechless. Karena emang bener-bener speechless. Oh, ada batu gede banget. Wow, sebelah kanan guys, lihat tuh. Oh my god, speechless. Oh my god. Ini apa-apaan, indah banget. Gila banget. Oh my god. Oh my god guys, lihat tuh, kelihatan kita tinggi banget di situ. Itu kayak, oh my god, itu di mana ya? Itu arah mana? Aku juga kurang ngeh ini guys. Kayaknya itu arah ke barat deh. Wow, keren banget. Kita lagi tinggi banget ini guys elevasinya. Dan motornya Dava kena kode 46 lagi. Kita nggak panik, tapi soalnya kita udah tahu masalahnya di mana, penyebabnya apa. Jadi kita usahakan aja waktu itu untuk kita bilang ke Dava jangan pakai terlalu banyak dari sisa daya aki yang ada gitu. Jadi untuk starter mode, untuk ngehidupin motor, dia itu kita bilangin jangan starter. Dengan sisa daya aki yang masih ada, kita bilangin ya udah sisa daya aki itu lampu nggak usah dinyalain, kita bantu dengan perlampuan, yang penting mesinnya nyala, daya aki supply-nya biar ke mesin semua. Waktu ngidupin motor didorong aja biar bener-bener aki untuk saat itu maksimalin untuk mesin aja sampai kita nemu bengkel untuk ngecharge akinya ulang, karena kode 46 itu masalahnya di pengisian. Jadi pengisiannya waktu itu tidak optimal, entah itu dari spoolnya rusak, entah itu dari kabel antara spool sama kiproknya rusak, atau kiproknya sendiri yang rusak. Jadi kita harus hemat-hemat daya listrik yang masih ada waktu itu guys. Tadi kita berhenti bentar karena motornya Dava check engine-nya nyala dan kodenya 46. Dan setauku kode 46 itu ada masalah di pengisian, entah itu di spool, entah itu di kiprok, entah itu di jalur antara spool dan kiprok. Intinya aki itu nggak dapat pengisian yang optimal, makanya dia agak menurun dayanya akinya Dava gitu guys. Jadi nanti kita memutuskan untuk makan di Purwantoro, tujuan checkpoint kita berikutnya ini sekitar 17 kilo dari sekarang. Dan kita makan di situ sekalian Dava nanti cari bengkel untuk ngecharge akinya gitu. Walaupun untuk sementara aja ngecharge aki, yang penting sampai rumah dulu dengan aman. Soalnya sekarang ini bisa nyala motornya Dava, cuman harus didorong starternya gitu guys. Dan tidak bisa pakai lampu, karena nanti kalau pakai lampu dayanya yang harusnya cukup ke ECU itu akan nggak cukup gitu, makanya nanti akan berebet dan lain-lain pada akhirnya kalau misalnya lampunya dinyalain. Makanya sekarang Dava nggak pakai lampu, dibantu sama Avan, dibantu sama Rizky, dibantu sama aku juga dari belakang. Surungan ya Pan Jajal. Kene ta? Lagi pas ngarepmu iki. Ayo, aman.
Akhirnya udah aman kembali motornya Dava untuk sementara ini. Akhirnya udah di-charge tadi di bengkel. Kita lanjut lagi menuju ke Purwantoro. Akhirnya kita di bengkel itu nge-charge aki dan pada akhirnya akinya di-charge sampai full dan kita lanjut lagi. Semoga sampai rumah dengan aman ya guys ya. Akinya maksudnya nggak kehabisan aki lagi, nggak kehabisan daya aki lagi. Kita lanjut lagi habis itu ke arah Purwantoro. Oke, motornya Dava udah bisa nyala. Dan sekarang kita lanjut lagi karena tadi ya bener diagnosanya emang akinya habis karena spoolnya nggak ngisi. Kemungkinan besar spoolnya ada yang gosong lagi atau pokoknya bermasalah di spoolnya deh yang bikin dia itu tidak mengisi gitu guys. Kalau mengisi si aki begitu. Jadi sekarang udah nyala, tapi kita pastinya hemat-hemat aki ya. Dengan Dava nggak nyetater motor pakai electric starter itu sangat-sangat menghemat aki. Jadi nanti selama nanti sampai pulang Dava itu kita saranin buat start dorong aja biar nggak pakai electric starter guys. Soalnya dinamo itu makannya banyak sekali. Apalagi untuk motor-motor yang kayak motornya Dava ya 250 cc dengan kompresinya agak tinggi gitu ya. Jadi ya gitu solusinya, nanti harusnya sampai rumah dengan aman sih semoga. Sekitar 6 kilo sampai Purwantoro. Jadi ya jalurnya harusnya kayak gini terus guys. Setelah footage yang terakhir ini tadi kita berhenti makan di Purwantoro, kita berhenti di Rocket Chicken kalau nggak salah, tempat makan andalan di mana-mana ada, rasanya sama, harga murah meriah. Jadi kita berhenti di situ makan, habis itu kita lanjut lagi, pastinya dengan Dava dorong motor untuk starter ya, biar tidak menghabiskan aki. Kita lanjut sampai Ponorogo masih aman, sampai Madiun aman, sampai rumah juga aman. Tapi katanya Dava waktu sampai Madiun itu motornya sempat cek engine nyala lagi terkait hal yang sama harusnya. Tapi ketika dia gaspol lagi, mungkin pengisiannya agak ngisi dikit aja mungkin, dan si cek engine itu nyala dan kita sampai rumah dengan selamat. Sekian video kali ini, mohon maaf kalau terkesan footage-nya agak kurang, cuman ya itulah perjalanan kami kemarin. Seru, happy meskipun ada trouble tadi itu, tapi tetap seru banget dan kita benar-benar enjoy banget guys selama perjalanan kemarin itu. Nantikan perjalanan kami berikutnya ya guys. Jadi waktu yang dekat ini harusnya aku ada perjalanan entah ke timur atau ke barat begitu. Salam dari aku, salam dari Mr. Grey X-Max ku, salam dari Mr. Green KLX 150 ku, salam dari teman-teman juga di video ini semua. Bye bye.